Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini kita akan membuat kastengel yang sangat gurih, kerasa kejunya dan tampilannya beda dari biasanya. Langsung saja ke proses pembuatan. Ini awalnya kita siapkan dulu keju. Saya punya 3 jenis keju ya ini. Jadi untuk rasa yang premium tapi harganya ekonomis, kita campurkan 3 jenis keju ini ya teman-teman. Apalagi kalau kita buat kastengelnya buat jualan ya. Ini yang pertama kita punya win cheese ya. Kedua ini ada cheesy edam, dan ketiga keju edam. Ini wanginya beda-beda ya, dan teksturnya pun sedikit berbeda ya. Ini saya pakai seperti ini yang edam paling sedikit ya jumlahnya, karena ini paling mahal harganya. Ini kita parut semuanya. Ini yang cheesy, keju cheesy tapi rasa edam. Ini aromanya hampir sama-sama dengan keju edam. Kalau ini win cheese, ini harganya paling murah ya. Dan saya pakai ini paling banyak keju win cheese-nya. Hasilnya seperti ini. Ini yang edam, ini yang cheesy, lebih lembut, dan ini yang win cheese ya. Ini paling lembut kalau dari segi tekstur. Dari segi rasa, yang win cheese ini kurang terasa ya susunya. Ini yang cheesy edam, kita coba. Ini lebih keju ya, lebih terasa susunya. Dan yang edam ini memang terasa banget ya susunya, dan lebih gurih ya teman-teman. Kalau yang win cheese lebih asin ini ya. Ini kita campurkan ketiga jenis keju untuk mengirit biaya ya. Lalu bahan lain ini ada terigu protein rendah, margarin, butter, dan 1 butir telur. Kita campur 1 butir telur dengan margarin dan butter, ini sedikit saja untuk supaya wangi saja ya teman-teman. Kita campur semuanya 3 bahan ini sampai satu. Jadi kuncinya agar lebih wangi dan lebih enak, kita gunakan butter ya. Saya gunakan merek Wisman, tapi sedikit saja, hanya untuk dapat wanginya saja. Jadi bisa dijual lebih ekonomis ya, karena sisanya kita gunakan margarin. Saya gunakan merek Blue Band ya teman-teman, dan ini rasanya seperti premium tapi lebih ekonomis ya. Ini tambahkan terigu protein rendah agar nanti hasil cookiesnya bisa lebih kriuk ya, kastengelnya akan lebih renyah. Kita campur, diuleni sampai menjadi adonan yang dapat dibentuk ya, seperti ini. Ini saya menggunakan tangan, dan tangan saya sudah bersih ya, sudah cuci tangan dulu sebelumnya. Teman-teman boleh menggunakan sarung tangan ya. Kita campurkan ketiga keju tadi yang sudah kita parut. Ini total berat kejunya lumayan banyak ya. Hanya saja kalau lebih ekonomis kita campur. Jadi memakai cheesy itu rasanya hampir mirip dengan memakai edam. Kalau mau premium, diganti aja semuanya dengan keju edam ya. Tapi dengan ini aja, ini rasanya udah kayak benar-benar premium ya teman-teman. Kita alihkan ke alas adonan silikon ya, dan kita ratakan. Ini dibingkai perata adonan agar ketebalannya sama ya. Kalau teman-teman tidak ada
bisa menggunakan plastik ya, plastik. Jadi adonannya dimasukin plastik, lalu diratakan dengan rolling pin sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Ini saya gunakan bingkai perata adonan agar lebih cepat saja kerjanya dan lebih rapih ya. Jadi nantinya sama besar, ketebalannya sama gitu ya teman-teman. Ini seperti ini diratakan dan dirapihkan. Kita angkat bingkainya, lalu kita bagi. Ini saya bagi menjadi 6 bagian dulu ke arah sininya ya. Usahakan sama, boleh diukur kalau mau benar-benar akurat, boleh menggunakan mistar ya. Apalagi kalau untuk jualan biar hasilnya seragam ya. Lalu ini di kebagian panjangnya saya bagi menjadi 5 bagian ya. Jadi satu adonan ini menghasilkan 30 kotak seperti ini, dan ini satu kotaknya akan dibagi 2 lagi seperti ini. Jadi lalu kita kasih bolong ya dengan ini sedotan ya, sedotan yang kecil yang ukuran biasa. Kita kasih bolong 3 seperti ini, jadi seperti keju di film-film kartun gitu ya. Jadi ini lebih lebih variatif gitu ya. Bentuk castangelnya tidak seperti biasanya. Anak-anak dijamin lebih tertarik ya dengan bentuk seperti ini, karena ini bentuknya unik, jarang ada ya. Ini baru saya dapat ide ini ya. Seperti ini, pengerjaannya juga lebih mudah karena tidak perlu oles-oles atau tabur-tabur. Cukup seperti ini saja, dan ini menyerupai bentuk keju kartun gitu ya, di film-film kartun anak gitu. Seperti ini. Jadi kalau dari segi bentuk teman-teman boleh berkreasi sebebas-bebasnya ya. Mungkin saja teman-teman bisa ada kreasi baru yang lebih menarik, boleh saja. Jadi tidak sama ya dengan kastengel-kastengel pada umumnya yang cuman berbentuk persegi panjang dan ditaburi keju. Gitu lumayan ya dari proses mengolesnya, oles kuning telur, lalu mentabur kejunya. Itu lumayan ya. Jadi kita lakukan seperti ini saja. Ini kalau udah banyak bisa dibuka ya adonannya dari sedotannya seperti ini. Ini hasilnya satu loyang. Hasilnya seperti ini, kejunya masih ada ya, tekstur kejunya masih kelihatan. Dan ini siap dipanggang dalam oven yang sudah kita panaskan. Saya menggunakan oven tangkring. Kalau menggunakan oven tangkring, gunakan api yang kecil saja ya, biar tidak terlalu cepat gosong gitu. Ini sesudah beberapa menit, ini cukup cepat ya, cuman 15 menitan ini udah jadi seperti ini. Dan ini saya tidak bolak-balik ya. Bagusnya lagi teman-teman bisa bolak-balik ke bagian atas dan bawah ya, agar matangnya merata. Ini seperti ini udah matang ya. Ini tanpa dibolak-balik juga tidak mengapa, asalkan api kompornya di yang kecil ya. Bentuknya masih tetap seperti ini ya, tidak melebar, bagus ya teman-teman. Teman-teman boleh banget mencobanya di rumah. Ini setelah dingin kita masukkan ke dalam toples. Lebih mudah kan teman-teman bikinnya, dan ini lebih ekonomis tapi rasanya premium banget ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.